warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 dengan tema Dentinogenesis imperfecta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizya Rahmat. Nama saya Muhammad Abi Abdurrahman. Dan saya Muhammad Tirna Rinaldi. Bib, dipikir-pikir kok gigi kau warnanya agak beda gitu sih, Bib? Hah? Emang bedanya apa? Kayak lebih berwarna gitu loh, Bib. Oh, iya ya. Perasaan sama aja. Nah, nggak tahu juga deh, Bib. Virji, Lagi bahas apa nih, Bro? Virji, gini Ji, gigi Habib kok warnanya agak beda ya? Itu gimana Ji? Beda kenapa? Emangnya warnanya gimana? Nah, coba lihat Ji, beda nggak? Oh iya. Dipikir-pikir makanya baru ngeh juga sih Ji. Kok bisa gitu ya? Perasaan keluarga aku giginya segini semua deh. Oh. Perasaan keluarga aku juga enggak gitu sih, Bib. Nah, iya makanya Bib, aneh nggak sih? Coba lu bandingin dah gigi lu sama gigi kita. Ih, Iya sih, kayaknya beda deh. Kenapa ya kira-kira? Kalau nggak salah sih aku pernah baca itu kelainan pada gigi ya sih. Emang agak lain sih Bib, gigi kau ini. iya, bisa jadi Bib. Aku pernah lihat video sih. Coba Ji, mau lihat dong videonya? Yuk kita lihat video ini. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dentinogenesis imperfecta tipe 1. Untuk pengertiannya sendiri, dentinogenesis imperfecta tipe 1 ini terjadi di mana abnormalitas dentin pada pasien bersamaan dengan osteogenesis imperfecta. Untuk etiologinya, gen yang bermutasi adalah COL1A1 dan COL1A2. Untuk patogenesisnya sendiri, OIDE mengganggu pengaturan pada garis putus-putus yang konsisten di kolagen, menyebabkan kerentanan terhadap patah dan pada gigi kolagen tidak diperbarui, menyebabkan kesalahan perkembangan yang secara signifikan untuk mempengaruhi integritas gigi. Lalu, terjadi pada gigi desidui dan gigi permanen, disertai osteogenesis imperfecta. Untuk gambaran klinisnya sendiri, 1. Terjadi pada gigi desidui dan gigi permanen. Pada gigi desidui cenderung mengalami kerusakan lebih parah. Yang kedua, tampilan mahkota bulbous dan opalescent, berwarna biru keabu-abuan sampai kecoklatan dan translucent. Yang ketiga, akarnya lebih pendek. Lalu terjadi hipertrofi dentin dan kualitas kolagen normal namun diproduksi dalam jumlah kurang. Lalu terjadi obliterasi pulpa sebelum atau tak lama setelah erupsi, ruang pulpa dan saluran akar mengecil bahkan menghilang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dentinogenesis imperfecta tipe 2. Untuk pengertiannya, dentinogenesis imperfecta ini hanya terjadi abnormalitas pada dentin dan tidak ada penyakit pada tulang. Untuk etiologinya, ini gen yang bermutasi adalah gen DSPP, yaitu dentin sialophosphoprotein. Untuk patogenesisnya, mutasi dari DSPP ini menghasilkan OND12 yang tidak dapat berkembang menjadi sel yang berfungsi penuh untuk mensekresikan kolagen untuk perkembangan gigi yang normal. Hal ini menyebabkan hipomineralisasi yang membuat tubulus dentin tidak akan berkembang baik secara struktural. Untuk gambaran klinisnya, terjadi pada gigi desidui dan permanen, namun cenderung lebih parah pada gigi desidui. Lalu mahkota membulat dan penyempitan pada serviks. Diameter akar tipis dari sisi mesial hingga distal. Lalu gigi berwarna biru keabuan atau kuning kecoklatan dan mineralisasi dentin yang terganggu. Lalu kandungan hidroksiapatin yang menurun atau unmineralisasi. Lalu dentin mudah fraktur dan juga atrisi. Penampilan yang displastik, lalu tubulus dentin yang tidak teratur dan kadang-kadang interglobular. Dan juga dapat terkena obliterasi pulpa terjadi setelah erupsi dan terkadang juga sebelum erupsi. Selanjutnya memasuki dentinogenesis imperfecta tipe 3 atau yang disebut juga sebagai tipe Brandywine. Nah, pengertiannya itu sendiri dentinogenesis imperfecta tipe 3 atau tipe Brandywine yang disebut karena kejadiannya itu terisolir di area pada populasi 3 ras di Brandywine, Maryland. Hanya terjadi defek gigi dengan penampakan kamar pulpa yang lebar dan gigi dentin yang tipis atau disebut sebagai shell tip.
Nah, untuk densitogenesis imperfecta tipe 3 ini disebabkan karena pewarisan autosomal dominan, di mana gen yang bermutasi adalah DSPP, dentin sialophosphoprotein, yang mengkode protein prekursor untuk membentuk DSP, dentin sialoprotein, dan DPP, dentin fosfoprotein. Gen DSPP yang bermutasi terakumulasi dalam odontoblas, sehingga menyebabkan kerusakan sel dan mempengaruhi proses pembentukan protein atau sistem transportasi selama produksi matriks dentin yang cepat. Selain itu juga menyebabkan penurunan protein DSPP dan kalsifikasi yang tidak tepat, yang menyebabkan mineralisasi dentin yang kurang cukup. Nah, untuk gambaran klinisnya sendiri, mahkota dari gigi desidui dan permanen cepat haus setelah erupsi. Gigi berwarna biru keabuan atau kuning kecoklatan, dan mineralisasi dentin terganggu, sehingga kandungan mineral hidroksiapatit menurun atau terjadi unmineralisasi. Akibatnya, dentin mudah fraktur dan adhesi. Lalu, dentin sangat sedikit, sel tit yang tampak berongga, dan pulpa yang terbuka. Pada gigi desidui, tampak ruang pulpa dan saluran akar yang sangat besar, yang dapat mengecil seiring bertambahnya usia. Pada gigi permanen, terjadi kerusakan dengan cepat yang menyebabkan ruang pulpa menjadi jauh lebih kecil atau hilang, dan terjadi obliterasi pulpa.